Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring SMP Negeri 1 Kerembong. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 9. Materi meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak, manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya terompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Namun akhirnya semuanya pasti akan mati, hancur dan menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan setan juga akan mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro disebut juga dengan kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Kiamat kubro atau biasa disebut dengan kiamat besar, yakni terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta ini. Dunia porak-poranda, rusak, hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubra ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki Allah SWT Sang Pencipta, tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah SWT begitu dahsyat. Sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, yang artinya pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang begitu dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kiamat kubroh memang belum terjadi, sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun,
Kita mengetahuinya dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah sebagai berikut. Gambaran kiamat kubro. Pertama yaitu malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Semua makhluk Allah akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa masyaallah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kiamat kubro yang kedua, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai berterbangan. Perhatikan firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Yang artinya, langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Quran Surat Al-Muzammil ayat 18. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Adapun kehidupan setelah kiamat, yang pertama yaitu alam barzah atau alam kubur. Merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di dalam kubur, manusia akan bertemu dan ditanyai serta diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam, sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Yang ketiga, Yaumul Hasyr atau Mahsyar. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datang dari Allah bagi orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Pada Yaumul Mahsyar pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal saleh merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta dengan penuh penyesalan. Penyesalan hanyalah tinggal penyesalan karena segalanya sudah terjadi. Pada hari itu, orang yang tidak beriman sungguh telah putus harapannya karena pertolongan Allah sudah tidak mungkin lagi datang kepadanya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, penantiannya di padang mahsyar adalah penantian yang penuh harapan akan pertolongan Allah. Seluruh manusia ketika berada di padang mahsyar merasa sangat cemas. Orang yang banyak beramal baik merasa cemas apakah amal kebaikannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat merasa cemas dan takut apakah perbuatannya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah di padang mahsyar juga menentukan apakah manusia akan selamat dan masuk surga dengan penuh kebahagiaan ataukah akan masuk neraka.
Yang keempat yaitu yaumul mizan atau yaumul hisab. Mizan artinya timbangan, hisab artinya perhitungan. Yaumul mizan dan yaumul hisab memiliki makna yang hampir sama. Yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasan masing-masing. Yaumul mizan disebut juga yaumul hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu, manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang. Bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat, akan mendapatkan balasan yang memuaskan. Sedangkan bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih ringan, akan mendapatkan balasan neraka hawiya, yaitu neraka yang sangat panas. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perkara yang pertama kali akan diperhitungkan adalah sholat. Bila seseorang tidak pernah meninggalkan sholat dan sholat itu dilaksanakan dengan khusyuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Berbahagialah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan mendapatkan timbangan yang berat untuk amal salehnya, dan mereka juga akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Yang kelima yaitu surga dan neraka. Seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada saat yaumul hisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Balasan Allah terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Balasan yang memuaskan itu berupa surga, yang di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan di dunia. Sebaliknya, balasan amal buruk adalah neraka. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka, yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Begitulah gambaran betapa pedih dan beratnya siksaan yang diterima bagi mereka yang ringan timbangan amal kebaikan mereka. Hal ini merupakan balasan yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Nah, sekarang kita mengerti dan menjadi semakin yakin bahwa hari akhir dan rangkaian peristiwanya kelak pasti akan terjadi. Pada hari itu, manusia akan merasa tenang apabila mereka memiliki bekal amal yang baik. Sebaliknya, manusia akan gelisah dan tersiksa apabila bekal yang dimilikinya adalah perbuatan buruk selama di dunia. Na'udzubillah. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.